Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam. Ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatun wa salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wassalatu wassalamu daiman ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibus syafa'a wa rahmatan lil ummat. Para pemirsa, sahabat Semanggi rahimakumullah. Berjumpa dalam keadaan yang berbahagia ini, marilah kita syukuri dengan segala kenikmatannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan diberikan rahmat dan ridha bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa, salawat dan salam senantiasa mutlak tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya manusia yang wajib atau berhak kita perjuangkan untuk kita cintai, karena beliaulah satu-satunya manusia yang memperjuangkan nasib kita selaku umat Islam dan seluruh rahmat bagi seluruh alam. Para pemirsa, sahabat Semanggi rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tema yang diberikan, marilah kita teladani bagaimana perjuangan Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan laqad ja'akum, artinya adalah sungguh telah datang bagi kalian semua umat manusia seorang utusan yang sangat berat baginya nasib seluruh umat manusia, yang mana utusan itu mempunyai sifat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sungguh sangat tidak tega melihat seluruh umat manusia dengan segala nasibnya. Para pemirsa, sobat Semanggi rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebagaimana kita semua tahu bahwasanya seluruh alam semesta yakin Allah tidak akan ciptakan sebelum Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disampaikan laula kaya Muhammad ma khalaqtu syai'an abadan. Yang artinya adalah kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Dan oleh sebab itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mempunyai sifat yang sangat kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Sebegitu perjuangan Rasulullah kepada seluruh umatnya, hingga dalam sebuah syair diterangkan, Al-anbiya yaqulu nafsi nafsi wa habibuna Muhammad yaqul ana laha wa ana laha. Yang artinya adalah kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruh nasib umat manusia dipertentangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dibeberkan semua nasib seluruh manusia dengan segala ketidakberdayaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hingga waktu itu seluruh umat manusia berbondong-bondong mencari pertolongan. Kemana kita harus mencari pertolongan? Hingga ada yang menuju kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan nafsi-nafsi. Coba menuju ke Nabi Isa. Nabi Isa didatangi, jawabannya juga nafsi-nafsi. Nabi Isa mengatakan, coba
ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan juga nafsi-nafsi. Terakhir Nabi Ibrahim menyampaikan, coba kepada cucuku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah adalah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hingga waktu itulah seluruh umat manusia berbondong-bondong menuju kepada Rasulullah Muhammad, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, analaha, analaha wa analaha. Aku yang akan menolong seluruh nasib umat sekalian alam. Dari sini para pemirsa rahimakumullah, sobat semanggi dimanapun Anda berada, dapat kita tahu seberapa perjuangan Rasulullah Muhammad SAW tentang nasib umatnya. Yang paling terpenting adalah dapat kita ambil pelajaran. 1, 2, bahkan sekian pelajaran di antaranya adalah begitulah nasib seorang pemimpin. Bahkan Rasulullah dikisahkan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah melihat umat begitu gaduh dan tidak mengetahui nasibnya, akhirnya Rasulullah melakukan sujud yang begitu lama. Hingga malaikat Jibril tidak mampu menggoda Rasulullah untuk beranjak dari sujudnya. Hingga disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada Jibril, "Ya Jibril, tanyakan kepada kekasihku, ada apa yang diminta?" "Ya Muhammad, ra'sa. Irfa' ra'sa." Angkatlah kepalamu. Mintalah apa yang kau minta, pasti akan kuberi. Rasulullah menyampaikan, "Ya Allah, saya tidak meminta apa-apa kecuali saya minta bagaimana nasib umat saya, Engkau berikan keselamatan ya Allah." Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatul uzmanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam semesta. Hingga disampaikan, dibukakanlah pintu surga oleh Allah untuk Rasulullah. Dan yang terjadi adalah ketika pintu surga dibuka, Rasulullah enggan masuk ke dalam surga, melainkan Rasulullah menyampaikan, "Saya tidak akan masuk surga sebelum seluruh umatku dipastikan masuk surga terlebih dahulu." Sebegitunya umat, sebegitunya akhlak seorang pemimpin, para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang didahulukan adalah nasib para umatnya, nasib para rakyatnya, nasib bagaimana keselamatan makmum dan umatnya. Dapat kita ambil pelajaran, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengambil pelajaran dan meniru sedikit demi sedikit apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sebagai penutup, para pemirsa sahabat semanggi dimanapun Anda berada, sebenarnya adalah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya. Rasulullah tidak mempunyai rasa tega melihat umatnya terbengkalai seluruhnya masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kisah, waktu itu Dewi Fatimah atau Siti Fatimah putri Rasulullah melihat Rasulullah sedang menangis di hadapan rumah sembari melihat hujan yang deras sedang turun kala itu. Lantas ditanyakan oleh Siti Fatimah kepada sang ayah, "Wahai ayah, kenapa engkau menangis melihat hujan yang begitu derasnya?" Lantas Rasulullah menjawab, "Wahai Fatimah, ketahuilah, ketika saya melihat hujan di luar seperti ini, seperti itulah gambaran nanti umatku dari kaum perempuan yang akan masuk ke dalam neraka berbondong-bondong seperti air hujan yang turun dari atas ke bawah seperti ini. Seperti itulah nasib para perempuan kaumku nanti ketika menghadapi hari pembalasan. Bagaimana aku tidak menangis melihat seperti itu, wahai putriku ya Fatimah." Melihat seperti itu, lantas Dewi Fatimah meneteskan air mata dan menundukkan rasa yang sangat sedih. Maka dari itu, wahai Fatimah, ketahuilah agar nanti seluruh umatku tidak menjadikan nasib buruk seperti itu. Mudah-mudahan seluruh umatku nanti dapat menjalankan risalah agama yang aku sampaikan ini dengan penuh hati-hati dan mengharapkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa, sobat semanggi dimanapun Anda berada. Sebagai penutup,
marilah kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kita, dan Rasulullah menjadi rahmat dan syafaat bagi seluruh alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.